PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Husniati, mahasiswa PPK Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Aranini Banda Aceh dengan NIM 25022010427. Pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 11 Darul Makmur di kelas 7 dengan materi hakikat sholat dan zikir. Demikian perkenalan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Makan? Siap belajar? Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, seperti biasa kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu sekalian. Baik, dengan kita mulai membaca doa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sekarang ibu ingin menanyakan kalian. Kemarin kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi apa kesepakatan kelas kita? Masuk lebih ada guru. Ya. Siap belajar? Alhamdulillah. Ibu lihat kebersihannya, alhamdulillah ya, lumayan bersih, rapi hari ini. Jadi sekarang ibu mau absen dulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Hadir semua ya. Adi Mulia? Hadir. Laras? Rama Putri? Silvi? Hadir semua ya. Khairul Nisa juga hadir. Berarti hadir semua. Alhamdulillah ada yang lupa hari ini ya. Baik anak-anak ibu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hakikat puasa. Kira-kira masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak apa itu puasa? Ya. Jadi kapan dilaksanakan puasa tersebut? 30 hari dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Puasa itu yang dinamakan puasa wajib. Puasa wajib berarti puasa yang wajib itu kalau ditinggalkan berdosa dilaksanakan berpahala. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Coba dibaca, Laras. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Peserta didik mampu memahami hakikat sholat. Ya. Peserta didik mampu menjelaskan Hikmah. salat dan zikir. Ya. Yang ketiga. Peserta didik mampu mempraktikkan bacaan zikir setelah sholat. Ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik mampu memahami hakikat sholat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sholat dan zikir. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan sholat dan zikir. Yang mana mampu berarti yang bisa kita ucapkan. Itu praktik yang kita kerjakan itu adalah yang dinamakan dengan praktik. Sebelum kita lanjut,
kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 3, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Selanjutnya, kita masuk ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Nah, tujuan utama dari perintah berzikir adalah agar terhindar dari kesombongan. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Nah, cara berzikir itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Maksudnya gimana sih? Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Quran, dan sholawat. Sedangkan zikir dengan perbuatan yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sudah menonton, ya, kira-kira apa yang bisa diambil dari hasil penayangan video? Ada? Ada. Apa nak? Iya. Ya. Berarti kita dengan zikir itu mengingat Allah, walaupun melalui lafaz yang kita ucapkan, tetapi kita sepenuh hati dan jiwa itu mengingat Allah. Dan ada juga di situ yang kita lihat tadi ada hikmah dari salat. Dengan melaksanakan salat, kita bersih, suci dari hadas dan najis. Dengan apa? Kita berwudu, sudah suci badan kita, ya kan? Suci dari hadas dan najis. Jadi suci hati kita, suci jiwa kita, dan suci tubuh kita. Makanya di dalam Islam diwajibkan itu sholat. Sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dipahami kan dari video tadi? Bisa. Jadi dengan kita mengamati video tadi, Ibu ingin membagikan lembaran LKPD. Sebelum Ibu
Bisa dipakai